Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Sajiwo, NIM 1905 dari program studi S1 Sistem Informasi A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian OSI atau Open System Interconnection. OSI atau Open System Interconnection adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Biasanya OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Pada model referensi OSI, secara konseptual terbagi menjadi 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data dapat berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Terdapat 7 layer pada model OSI seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Setiap layer di sini bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, pada satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model layer OSI dibagi menjadi dua grup, upper layer dan lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI ini adalah untuk membantu desainer jaringan untuk memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk dalam jenis-jenis protokol, jaringan, dan metode transmisi. Fungsi 7 layer OSI berikut adalah nama-nama layer tersebut. Yang pertama, aplikasi atau application. Pada lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna, dan layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Protokol-protokol yang berada dalam lapisan ini antara lain HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMP, NNTP, DHCP. Lalu pada lapisan ke-6 terdapat lapisan presentation atau lapisan presentasi. Lapisan ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan ini merupakan Telnet, SMTP, dan SNMP. Lalu selanjutnya pada lapisan session yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada pada lapisan ini adalah NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, SPDU, dan RGP. Selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang berada pada lapisan ini antara lain TCP dan UDP. Lalu selanjutnya ada lapisan network.
Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Protokol yang berada pada lapisan ini adalah IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Lalu selanjutnya ada layer data link yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Protokol yang berada dalam lapisan ini antara lain BBP dan SLIP. Yang terakhir, lapisan pertama ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Protokol yang berada pada lapisan ini tidak memiliki protokol yang spesifik di layer ini dan bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data saja. Next, ada TCP IP. TCP atau IP merupakan kelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Sebagai kelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang memastikan pengiriman sampai ke alamat yang dituju. Dari masih tersebut, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini, karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas, atau yang biasa kita sebut WAN. TCP/IP biasanya merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Next, TCP/IP juga memiliki layer. Yang pertama, pada layer aplikasi bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol yang mencakup pada layer aplikasi dapat dilihat pada gambar saya, antara lain HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, dan ping. Selain itu ada SMTP dan SNMP. Lalu selanjutnya pada layer transport berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini antara lain TCP dan UDP. Lalu selanjutnya terdapat lapisan network yang bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja pada lapisan ini antara lain IP, ARP, ICMP,
dan IGMP. Lalu yang terakhir, dan network interface atau protokol lapisan antarmuka yang bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP atau IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN seperti halnya Ethernet dan token ring, MAN dan WAN. Next. Ya, sini sudah saya tuliskan persamaan dan perbedaan antara OSI melawan TCP atau IP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persamaannya. Masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya, masing-masing antara OSI atau TCP itu juga memiliki tahap-tahapan sendiri untuk menjelaskan proses dari komunikasi data tersebut. Kedua, memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang pertama, pada keduanya juga sama-sama memiliki application layer pada tahap pertama atau layer paling atas meskipun berbeda tujuan. Masing-masing memiliki transport dan internet atau network pada layer. Masing-masing juga menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuannya. Paket switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Bukan circuit switching atau yang biasa kita disebut teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Lalu persamaan yang terakhir, bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Lalu di sini terdapat perbedaan antara OSI layer dengan TCP atau IP layer. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, antara lain application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP IP hanya satu layer yaitu application. Untuk 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi itu yang tadi disebut upper layer itu tadi ya. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan TCP IP dimodelkan dalam 1 layer yaitu network access. Selanjutnya, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. Meskipun hanya berbeda penjabaran, kan tetapi OSI layer seperti yang kita lihat memiliki layer-layer atau tahapan-tahapan yang lebih panjang dan lebih kompleks ketimbang TCP IP. TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI, teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari. Mengakses internet adalah teknologi TCP atau IP, bukan teknologi OSI. Ya, sudah terlihat ya, karena OSI memiliki 7 layer dan komunikasinya juga sedikit rumit pada upper layer dan lower layer. Berbeda dengan TCP IP hanya meringkas menjadi 4 layer. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP atau IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Selanjutnya ada UDP. UDP merupakan salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP atau IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP IP. Cara kerja dari UDP, yang pertama, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Yang kedua,
Paket isi port klien dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Yang ketiga, tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Lalu selanjutnya, paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke TFP klien. Poin ketiga dan keempat berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Ketika aplikasi ingin mengirimkan data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragmen tiap data yang masuk, karena data yang mengalami processing, data yang berbelit terutama karena tidak memfragmen data, maka jika data lebih besar dari MTU, lapisan IP yang harus memfragmennya sendiri. Perbedaan antara TCP dan UDP. Yang pertama, TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi dia harus membuat kode sendiri. Yang kedua, TCP memiliki jaminan pengiriman sampai penerimaan data akan reliable dan teratur. Di UDP sendiri tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur, sehingga paket data mungkin dapat kurang, terduplikat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. Pada TCP secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket. Pada UDP sendiri, pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Pada TCP tidak akan mengirimkan data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan pada UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Pada TCP mudah untuk digunakan. Transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Sedangkan pada UDP, jika paket data ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.